Bapa di dalam surga, kami datang kepadamu Tuhan Yesus, mana sebentar hamba-Mu akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau berkati Tuhan, kuduskan hati dan pikiran kami, seluruh kehidupan kami Tuhan. Pakai lidah bibir hamba-Mu dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu dengan kuat kuasa-Mu, dengan urapan-Mu Tuhan. Engkau berkati Tuhan Yesus, firman Tuhan yang disampaikan boleh menjadi kekuatan bagi setiap telinga yang mendengar, setiap mata yang menyaksikan program ini Tuhan, boleh diberkati, boleh dijamah Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, selamat siang, selamat kita mendengarkan firman Tuhan. Puji Tuhan, firman Tuhan saat ini, Allah yang mencukupi, Yehova Yireh. Saudara-saudara, Allah kita adalah Allah yang berkuasa mencukupkan segala keperluan kita. Saudara-saudara ya, ayat ini diambil dari 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-17. Kita baca di dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-14. Tetapi sesudah beberapa waktu, sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, "Bersiaplah pergi ke Sarfat, yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan." Sesudah itu ia bersiap, lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, "Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi, supaya aku minum." Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, "Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti." Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati." Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi." Puji Tuhan, saudara, baru saja kita dengar firman Tuhan bahwa Elia, kalau waktu yang lalu kita melihat bahwa Elia Tuhan pelihara melalui burung gagak dan dia berada di tepi sungai Kerit. Tapi pada saat sungai Kerit sudah mulai kering, Tuhan perintahkan Elia supaya Elia pergi ke Sarfat. Di sana katanya Tuhan sudah siapkan seorang perempuan janda untuk memberi makan kepada Elia. Lalu Elia berangkat ke Sarfat di daerah Sidon. Tadi dikatakan dalam firman Tuhan, pada waktu dia sampai di pintu gerbang Sarfat, dia melihat ada perempuan janda yang sedang mencari kayu api. Lalu saudara-saudara, dikatakan Elia pada waktu melihat perempuan itu sedang mencari kayu api, dia katakan, "Tolong beri aku air." Rupanya Elia haus, saudara. Dia minta minum. Padahal pada waktu itu sudah musim kering. Hujan masih belum turun di bumi Israel. Sungai Kerit aja kering, saudara. Elia minta air kepada seorang janda. Tapi perempuan itu mau usahakan ambil air untuk Elia. Waktu perempuan itu mau berangkat mengambil air ke rumahnya, lalu Elia teriak lagi, tunggu. Tolong sekalian sepotong kue buat saya."
Lalu janda itu berkata, tolong katanya, sepotong roti buat saya. Bukan cuma air aja, tapi Elia juga minta roti, saudara. Minta makan daripada perempuan janda ini. Karena dia percaya firman Tuhan bilang, Tuhan suruh perempuan janda ini untuk memelihara dia, memberi dia makan, saudara. Lalu saudara-saudara, perempuan janda ini dia berkata, aku tidak punya roti. Tapi aku cuma punya segenggam tepung di dalam tempayan. Hanya segenggam tepung dan sedikit minyak di dalam buli-buli. Aku akan mencari kayu bakar 2-3 potong, lalu akan mengolah tepung yang segenggam itu. Aku akan makan, aku beserta dengan anakku. Setelah itu kami akan tunggu mati. Karena sudah tidak ada makanan lagi, saudara. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Perempuan itu bicara terus terang bahwa memang dia sudah tidak punya apa-apa lagi. Tapi Elia berkata, berikan sedikit roti bundar buat saya. Kamu buatkan roti bundar buat saya, buat kamu, dan buat anakmu. Firman Tuhan berkata, tepung dalam tempayan, tepung yang segenggam itu yang ada di dalam tempayan, dan minyak dalam buli-buli itu tidak akan habis sampai Tuhan menurunkan hujan di atas muka bumi ini. Saudara, perempuan ini, kalau dia berpikir secara manusia, yang dia hadapi sekarang tinggal tepung segenggam. Udah gak ada apa-apa lagi. Sudah tidak ada apa-apa lagi. Tapi firman Tuhan katakan, kalau dia memberi kepada Elia, hamba Tuhan ini, firman Tuhan katakan tepung itu tidak akan habis sampai hujan Tuhan kirim. Terjemahan lama dikatakan sampai musim menuai datang. Saudara, saya pelajari cerita ini, bahwa perempuan ini dia percaya akan firman Tuhan. Dia percaya apa yang dikatakan oleh Elia. Kalau saudara lihat di dalam Yohanes pasalnya yang kedua, ayatnya yang kelima. Di situ Maria berkata kepada para pelayan, perbuatlah apa yang ia katakan kepadamu. Pada waktu itu sedang ada pesta perjamuan kawin di negeri Kana. Mereka kehabisan air anggur. Kepala perjamuan bingung, anggur habis. Kalau di dalam satu pesta, kehabisan makanan, kehabisan minuman, itu sesuatu yang memalukan, saudara. Tapi Maria berkata kepada para pelayan itu, perbuatlah apa yang ia katakan kepadamu. Perbuatlah apa yang Yesus katakan kepadamu. Untuk melihat kuasa Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan kita. Kita harus lakukan apa yang firman Tuhan katakan. Sebab itu Maria katakan, buat apa yang Yesus katakan kepadamu. Perempuan janda ini, dia lakukan apa yang firman Allah katakan. Dia percaya. Dia lakukan karena dia percaya kepada firman Tuhan. Karena Nabi Elia katakan, beginilah firman Tuhan. Saudara, kita sebagai orang yang percaya, kita sebagai orang yang mengandalkan Tuhan, kita harus percaya apa yang firman Tuhan katakan di dalam kehidupan kita.
Kadangkala apa yang dikatakan oleh firman Tuhan itu secara logika nggak masuk akal. Kalau saudara lihat juga di dalam Matius pasalnya yang ke-14 tentang Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 2 ketur roti, dengan 5 ketur roti dan 2 ekor ikan. Yang makan 5.000 orang. Mereka sudah 3 hari duduk mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan Yesus. Yesus berkata kepada murid-murid, beri mereka makan. Murid-murid bilang 200 dinar gak cukup untuk kasih makan orang sekian banyak. Tapi Andreas dia melihat di situ ada seorang anak yang membawa ikan. Yang membawa bekal. Dia bawa 5 ketur roti dan 2 ekor ikan. Mari bawa. Dibawa kepada Yesus. Yesus memberkati roti dan ikan itu. Dan roti dan ikan itu dipecah-pecahkan, dibagikan, lalu dipecah-pecahkan. Lalu Yesus katakan, bagikan kepada semua orang yang ada. Mereka semua 5.000 orang dapat makan kenyang. Bahkan firman Tuhan mencatat sisanya 12 bakul. Matematika mana yang bisa menyelesaikan itu? Cuman Tuhan Yesus yang sanggup lakukan itu. Allah kita, Allah yang mencukupkan. Allah kita, Allah Yehova Yire, Allah yang mengadakan, Allah yang mencukupkan. Asal kita lakukan firman Tuhan, Allah sanggup mencukupkan apa yang menjadi keperluan kita. Perempuan janda ini, dia lakukan apa yang firman Tuhan katakan. Elia minta duluan, minta dibuatkan duluan kue bundar katanya. Dan air, dibawain air, dibuatkan kue bundar dan air, lalu Elia makan. Anaknya makan, dianya makan. Lalu pada besoknya dia mau masak lagi, itu tepung di dalam tempayan tetap ada. Dia periksa di tempayan, masih ada segenggam lagi. Dia masak lagi. Besoknya mau masak lagi, masih ada lagi segenggam di tempayan. Dia masak lagi. Firman Allah katakan, sampai musim menuai tiba. Sampai Tuhan mencurahkan hujan ke atas bumi. Saudara bisa lihat, kalau saat itu musim kemarau, musim kelaparan itu sudah berjalan umpamanya 2 tahun atau 3 tahun, masih ada 6 bulan. Waktunya masih panjang. Sementara di Israel sedang dilanda kelaparan. Tetapi Allah memelihara Elia dan perempuan janda beserta dengan anaknya dengan segenggam tepung dan minyak sedikit, sanggup memelihara untuk beberapa saat lamanya, saudara. Itu karena apa? Karena pekerjaan Tuhan. Karena kuasa Tuhan. Allah yang mencukupkan. Allah yang kita sembah. Allah Yehova Yire. Allah yang mengadakan. Allah yang mencukupkan. Dari yang tidak ada, Allah sanggup mengadakan. Asal kita percaya kepada kebesaran kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita harus percaya kepada firman Tuhan. Allah kita sanggup mencukupkan kita. Filipi pasalnya yang keempat ayat ke-19. Di situ dikatakan. Filipi 4 ayatnya yang ke-19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Allahku akan mencukupi, akan memenuhi segala keperluan kita. Apa yang menjadi keperluan saudara dan saya? Apa yang menjadi kebutuhan kita sebagai umat Tuhan? Tuhan tahu, saudara. Tuhan kita Allah yang sangat mengerti kebutuhan kita. Dia Allah yang sangat peduli kepada kita. Allah yang sangat mengerti apa yang menjadi keperluan kita. Dia sanggup mencukupkan, dia sanggup memenuhi segala keperluan kita. Asal kita percaya kepadanya.
Andalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Pegang janji firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Allah kita Allah yang tidak pernah berdusta. Allah kita adalah Allah yang setia kepada janjinya. Saudara-saudara, dikatakan Elia terpelihara sampai musim menuai tiba. Saya berpikir, kok Tuhan gak langsung kasih satu bal gitu, saudara ya. Tepungnya gak dikasih satu bal, tapi cuma segenggam. Setiap hari di tempayan ada segenggam. Kalau Tuhan kasih mungkin satu bal, perempuan itu sudah gak lagi berharap sama Tuhan. Karena apa? Sudah ada makanan, saudara. Tetapi karena Tuhan kasih, berkat Tuhan itu cukup untuk setiap hari. Amin, saudara. Tuhan tahu kebutuhan mereka itu cukup satu genggam untuk setiap hari. Nah, Tuhan berkati mereka dengan segenggam itu. Kalau saudara lihat di dalam Matius pasalnya yang ke-6, bagaimana Tuhan Yesus mengajar murid-murid berdoa dalam doa Bapa kami. Di situ dikatakan, Bapa kami yang ada di dalam surga, dipermuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Berkat Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan, minta Tuhan berikan makanan kami. Kita minta berkat Tuhan yang secukupnya bagi kita. Pemeliharaan Tuhan nyata di dalam kehidupan kita. Berkat Tuhan cukup bagi saudara dan saya. Saudara, saya ingat waktu saya baru selesai pendidikan sekolah Alkitab. Saya ditinggal sendiri, Bapak Ibu Gembala harus pergi ke daerah Jawa Tengah karena ada keperluan, saudara. Saya ditinggal sendiri, saya baru beberapa minggu di situ, saudara. Saya nggak tahu saya harus buat apa di sana. Saya nggak tahu kemana-mana. Waktu itu, saya hanya bisa berdoa kepada Tuhan. Apa yang terjadi, saudara? Setiap hari ada yang ketok pintu, bawain antar makanan, saudara. Saya tanya, dari siapa? Orangnya udah pergi. Tapi kalau pada waktu saya puasa, kiriman itu nggak datang, saudara. Padahal kalau saya puasa, saya nggak bilang-bilang sama orang. Tapi pada waktu saya mau buka, tahu-tahu di muka pintu sudah ada makanan. Saya melihat bagaimana pemeliharaan Tuhan, bagaimana Tuhan mencukupkan. Saya praktek di daerah Jawa Timur, jauh daripada keluarga saya, jauh daripada orang tua saya. Saya sendiri di sana. Tapi Tuhan tidak pernah tinggalkan saya. Tuhan ada menyertai saya. Tuhan pelihara saya. Selama saya ditinggal sama Bapak Ibu Gembala, Tuhan pelihara saya. Tuhan cukupkan apa yang menjadi keperluan saya. Sebab itu saya memuji Tuhan. Saya bersyukur kepada Tuhan. Saya melayani Tuhan karena Tuhan yang menjadi majikan saya. Allah yang tahu, Allah yang sangat mengerti apa yang menjadi keperluan kita. Bagaimana dengan saudara dan saya? Kalau kita mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita, Allah tidak pernah tinggalkan kita. Allah tidak pernah biarkan kita. Dia Allah Yehova Yireh, Allah yang tahu mencukupkan segala keperluan kita. Bukannya Allah tahu mencukupkan yang kita ingini. Yang kita ingini mah banyak, saudara. Tapi yang kita perlukan itu yang Tuhan kasih. Amin, saudara. Kalau yang kita ingini banyak. Kenapa saya bilang begitu? Karena kadang-kadang orang suka lapar mata, saudara.
Melihat tetangga beli apa, ikut pengen, ya saudara. Tetapi apa yang kita butuhkan, itu yang Tuhan berikan. Apa yang kita perlukan, itu yang Tuhan berikan. Bukan yang kita ingini. Allah tahu mencukupkan segala keperluan kita. Allah Yehova Yireh, Allah yang mencukupkan. Pada masa-masa yang sulit seperti ini, biarlah kita mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Percayalah, kalau kita mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita, Tuhan tidak akan pernah mengecewakan kita, saudara. Firman Tuhan katakan Dia tidak pernah meninggalkan kita. Sebab itu kita, sekali lagi saya mau katakan, kita jangan berubah setia kepada Tuhan. Biarlah kita mau lebih setia lagi di dalam kita mengiring Tuhan. Karena kita tahu Allah kita, Allah yang sangat mengerti keberadaan kita. Terlebih daripada kita sendiri mengerti keadaan kita. Allah tahu kedalaman hati kita. Allah kenal kedalaman hati kita. Lebih daripada kita sendiri mengenal diri kita sendiri, saudara. Firman Allah katakan tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Semua nyata dan terbuka di hadapan Tuhan. Sebab itu biarlah kita mau mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan ini. Dalam menghadapi masa-masa yang sulit seperti saat-saat ini. Apa yang bisa kita buat selain kita mau berharap kepada Tuhan? Selain kita mau mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sebab hanya Tuhanlah yang menjadi pengharapan di dalam kehidupan kita. Hanya Dialah satu-satunya yang menjadi andalan kita. Hanya Dialah satu-satunya yang sanggup menolong kita, saudara. Memelihara kita, memberkati kita, menolong kita, saudara. Tuhan tolong kepada kita semua yang ada pada saat ini. Saudara, dalam kita merayakan hari kebangkitan Tuhan. Kalau waktu hari Jumat lalu kita merayakan hari kematian Tuhan. Yesus sudah mati di kayu salib untuk menyelamatkan saudara dan saya. Tubuhnya sudah dihancurkan. Darahnya sudah tercurah untuk menyelamatkan saudara dan saya. Darahnya sudah tercurah untuk mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Oleh bilurnya, kata firman Tuhan, kita disembuhkan. Oleh bilurnya, segala kelemahan kita sudah ditanggung oleh Yesus di Bukit Golgota. Dia Allah yang sudah mati. Dia tidak tinggal di dalam kematian. Firman Allah mencatat. Kita percaya kepada firman Allah. Dia yang sudah mati. Dia Allah, Dia Tuhan, Dia tidak tinggal di dalam kematian. Pada hari yang ketiga, Dia bangkit dari antara orang mati. Saat ini, hari ini kita merayakan hari kebangkitan Tuhan. Hari kebangkitan Tuhan, hari kemenangan Yesus. Dia sudah kalahkan maut, Dia sudah kalahkan kematian. Dia memberikan pengharapan bagi saudara dan saya. Dia sebagai Allah yang mencukupkan segala keperluan kita. Karena Dia sudah bangkit, Dia sudah kalahkan maut, Dia sudah kalahkan kematian, Dia sudah menang. Dia memberikan pengharapan bagi saudara dan saya. Karena Dia sudah bangkit, Dia hidup. Dialah yang menjadi andalan di dalam kehidupan kita. Dialah yang menjadi pengharapan di dalam kehidupan kita. Kita merayakan hari kemenangan Tuhan. Dia bangkit dari antara orang mati. Karena Dia hidup, Dia memberikan kehidupan bagi saudara dan saya. Dia memberikan kehidupan kekal bagi saudara dan saya yang percaya kepadanya. Sebab firman Tuhan katakan, jikalau Yesus tidak dibangkitkan dari antara orang mati, sia-sialah iman kita. Sia-sialah pengiringan kita kepada Tuhan. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan. Dia bangkit. Dia tidak tinggal di dalam kematian. Dia bangkit dari antara orang mati. Dia kalahkan kematian. Dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Berdoa bagi saudara dan saya. Supaya kita sebagai umat Tuhan. Kita sebagai gereja Tuhan. Kita boleh tetap kuat di dalam Tuhan.
Saudara-saudara, di dalam kita merayakan hari kebangkitan Tuhan, saudara-saudara, walaupun kita nggak bisa merayakan seperti biasanya, saudara merayakan di rumah masing-masing ya saudara, tapi biarlah makna berkat Paskah, berkat kebangkitan Tuhan yang memberikan pengharapan, yang memberikan hari depan bagi saudara dan saya, itu tetap menjadi bahagian di dalam kehidupan kita. Enggak menghilangkan rasa sukacita kita. Tidak mengurangi rasa sukacita kita. Walaupun kita beribadah di rumah masing-masing, tetapi tidak mengurangi rasa sukacita kita. Karena kita percaya Tuhan sudah menang. Dia sudah memberikan pengharapan bagi saudara dan saya. Sebab itu kita bersyukur kalau dia sudah menang, dia juga akan memberikan kemenangan kepada kita dalam kita menghadapi setiap tantangan, dalam kita menghadapi setiap persoalan. Karena dia sudah menang, dia berikan kemenangan bagi saudara dan saya. Filipi pasal 4 ayatnya yang ke-13 di situ dikatakan, aku cakap menanggung segala sesuatu karena dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Terjemahan baru dikatakan, dalam segala perkara dapat kutanggung di dalam dia, karena dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Kita dapat menanggung segala perkara karena kekuatan daripada Tuhan. Karena pertolongan daripada Tuhan. Dalam kita menghadapi masa yang sukar, kita nggak perlu kecut. Kita nggak perlu kecil hati. Sebab kalau kita kecil hati, kekuatan kita kecil, saudara. Tapi biarlah kita arahkan pandangan kita kepada Tuhan. Tuhan yang memberikan pengharapan kepada kita. Kita percaya, saudara-saudara, kita tetap mempunyai pengharapan kepada Tuhan. Karena Tuhan yang memberikan kita kemenangan. Kita percaya, lambat atau cepat, masa kesulitan ini akan berlalu dengan pertolongan daripada Tuhan. Kesulitan ini dapat kita lewati bersama dengan Tuhan. Dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Dengan campur tangan Tuhan. Kita dapat atasi semuanya, saudara-saudara. Karena Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita. Tuhan tolong kepada kita semua. Tuhan memberkati. Puji Tuhan, saudara. Firman Tuhan saya sampaikan di sini. Biarlah Allah yang mencukupkan. Dia memberkati segala keperluan kita. Apa yang menjadi keperluan saudara? Sandang pangan, keperluan ekonomi, apapun yang menjadi kebutuhan saudara pada hari-hari ini. Percayalah, Allah sanggup memenuhi kebutuhan kita. Allah sanggup memberkati kita. Sebagaimana Tuhan memberkati perempuan janda di Sarfat. Tepung yang segenggam itu tidak habis-habis sampai musim menuai datang. Begitu juga pada saat Elia berada di tepi sungai Kerit. Setiap hari Tuhan kirim burung gagak untuk membawa makanan pagi dan petang. Terpelihara. Jadi kita melihat di sini bahwa umat Tuhan yang berharap kepada Tuhan, yang mengandalkan Tuhan, terpelihara. Allah sanggup mencukupkan segala keperluan kita. Puji Tuhan, saudara. Tuhan tolong kepada kita semua. Tuhan memberkati. Biarlah kiranya firman Tuhan ini boleh memberikan kekuatan, boleh memberikan saudara-saudara penghiburan bagi saudara-saudara, supaya kita boleh tetap kuat di dalam Tuhan. Puji Tuhan. Kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Bapa di dalam surga, kami panggil nama-Mu Tuhan. Saat ini Tuhan Yesus, kami sudah mendengar firman-Mu Tuhan. Engkau meteraikan setiap firman-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu bekerja lebih jauh di dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau berkati setiap telinga yang mendengar, setiap mata yang menyaksikan acara ini Tuhan berkati Tuhan Yesus. Tuhan jamah Tuhan Yesus, sehingga kami boleh merasakan lawatan-Mu, berkat-Mu. Kami percaya Tuhan Yesus, kami hidup pada masa yang sukar ini Tuhan Yesus. Kami percaya kami
kalau kami berharap kepada Tuhan, kalau kami mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan ini, Engkau Allah yang memelihara kami, Engkau Allah yang mencukupkan segala keperluan kami Tuhan. Engkau Allah Yehova Yire, Engkau Allah yang mengadakan Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, kami hanya berharap kepadamu. Engkaulah pengharapan kami Tuhan, Engkaulah pertolongan kami dalam menghadapi masa-masa yang sulit Tuhan. Kami hanya bisa lari kepadamu Tuhan, kami hanya bisa datang kepadamu Tuhan, karena Engkaulah Tuhan kami yang sangat mengerti setiap keberadaan kami Tuhan. Engkau tolong kami, Engkau berikan kami jalan keluar, Engkau berikan pertolongan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau meteraikan setiap firman-Mu di dalam kehidupan kami. Kuatkan iman percaya kami, sehingga kami boleh melihat kuasa-Mu dinyatakan. Engkau berkati semua yang menyaksikan acara ini Tuhan Yesus, setiap telinga yang mendengar, setiap mata yang menyaksikan acara ini. Biarlah kami semua boleh dilawat oleh Tuhan, kami semua boleh diberkati oleh Tuhan, dikuatkan oleh Tuhan, sehingga Tuhan Yesus kami boleh dapat melewati semua setiap persoalan bersama dengan Tuhan. Kami mampu karena Engkau yang memberikan kami kekuatan Tuhan. Engkau berkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati sidang jemaat Tuhan yang beribadah di rumah masing-masing. Engkau berkati mereka Tuhan Yesus. Berkati, kuatkan iman percaya kami semua Tuhan Yesus, karena kami hanya berharap kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih. Pada akhirnya ibadah kami Tuhan, kami tutup di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Saudara-saudara, terimalah berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih sayang dan kecintaan daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus dan perlindungan Roh Kudus nantiasa menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita semua. Kita yang sudah diberkati Tuhan, sama-sama kita mau berseru, haleluya, haleluya, haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin.